Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerbitan elektronik digital. Masih dalam mata kuliah manajemen industri penerbitan. Oke, kita lihat apa saja sih penerbitan elektronik digital. Pendahuluan penerbitan elektronik muncul di mana terdapat pemahaman baru bahwa kertas, buku, jurnal ilmiah atau non ilmiah atau media massa tercetak tidak lama lagi akan digantikan oleh penerbitan elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mengalami kemajuan pesat, penerbitan elektronik mampu memberikan kepuasan cepat untuk membaca, waktu maupun kemudahan untuk dibawa. Pengertian penerbit atau penerbitan pada awalnya adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur berinformasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Dengan perkembangan sistem teknologi informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, di mana memasukkan unsur-unsur buku elektronik seperti e-book, e-jurnal dalam sebuah website ataupun blog. Pengertian penerbitan elektronik mencakup berbagai metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada layar komputer, sistem video proyeksi atau perangkat display lainnya. Electronic publication adalah istilah yang juga merujuk kepada penerbitan dokumen dalam media elektronik online, seperti website, web jurnal, web magazine, dan electronic newspaper. Penerbitan elektronik atau e-publishing di dalamnya termasuk publikasi digital e-book, artikel elektronik, dan pengembangan perpustakaan digital dan katalog. Penerbitan pada jaringan elektronik online atau internet adalah isu utama dalam penerbitan elektronik, walaupun penerbitan elektronik bisa dilakukan melalui jaringan offline, seperti CDR, CDRW, DVDR, DVDRW. Distribusi atau publikasi melalui internet juga dikenal sebagai penerbitan online atau penerbitan web jika dalam bentuk website. Transisi awal dari penerbitan kertas untuk penerbitan elektronik menghasilkan keragaman yang tinggi dari cara diterbitkan, materi yang disajikan, disebarluaskan, dan dibuat tersedia dengan berbagai cara. 1. Electrocopying dengan penyebaran teks, artikel dicetak, dokumen delivery. 2. Elektronik edisi karya cetak, offline-nya seperti CD-ROM, DVD, ensiklopedia MCD. Kalau online itu ada Lightpage, LAN, Internet, WAN. 3. Penerbitan elektronik yang sebenarnya, yaitu penerbitan yang pada awalnya atau aslinya mulanya disediakan secara online elektronik, jaringan internet. Untuk lebih lanjut, apabila diperlukan percetakan maka akan dilakukan. Tren penerbitan elektronik. Satu, penerbitan yang tercetak juga menerbitkan terbitan elektronik dan dengan sarana penjualan melalui internet, yang mana selain menjual buku tercetak juga menjual buku elektronik atau menyediakan terbitan digital untuk dilanggan oleh pembeli. 2. Penerbit yang menyediakan produknya khusus dalam bentuk elektronik, buku elektronik atau e-book, jurnal elektronik atau e-jurnal, baik bentuk offline, CD-DVD, dan lain-lain, maupun dilanggan melalui online, termasuk juga majalah atau koran elektronik yang dilanggan secara online. 3. Penerbitan langsung di internet, yang langsung bisa dibaca tanpa harus mendownload melalui online terlebih dahulu. Artikel yang ditampilkan pada situs-situs, blog, media sosial baik berbayar maupun tidak. Positif dan negatif penerbitan elektronik atau digital sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teks. Ini sisi positifnya. Mudah untuk dimanfaatkan, dibawa, dibaca, dan disimpan. Ini juga sisi positifnya. Sekarang seperti ada HP, gadget, laptop, jadi mudah untuk dibawa, dibaca, disimpan di mana-mana. Yang ketiga, minimalisir biaya percetakan. Yang keempat, menyelamatkan lingkungan karena bentuknya fisik atau bentuknya digital, jadi tidak membutuhkan fisik atau percetakan. Tergusurnya penerbitan konvensional. Ini dibilang sisi negatifnya. Persoalan hak cipta dan plagiarisme tak dapat dielakkan. Ini juga dari sisi negatif penerbitan elektronik dan digital. Terakhir, ancaman virus, data, error, dan lain-lain. Ini juga negatif penerbitan elektronik dan digital. Ini contoh penerbit online dari penerbit-online.webs.com. Ini juga penerbit online dari indokasin.com. Ini penerbit
buku elektronik. Penerbitan atau publikasi elektronik melalui website lembaga pendidikan adalah mempublikasikan karya ilmiah melalui website dalam format digital atau e-book, jurnal, PDF, CD, VCD, dan disket. Contoh digital lokal konten seperti publikasi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, hasil prosiding, pidato pengukuhan yang berbentuk digital bisa diunduh melalui website resmi. Jurnal elektronik, e-book yang dilanggan dan disediakan oleh universitas atau lembaga pendidikan. Tekniknya dikelola oleh perpustakaan. Nah, ini contohnya di digilik.ui.ac.id ada koleksi bukunya, namanya koleksi khusus, koleksi majalah, koleksi non-buku, koleksi stock of nama, koleksi UI ANA, koleksi e-artikel. Nah, ini juga ada dari perpus.unjkt.ac.id sumber elektroniknya ada CD-ROM, CD, VCD, digital local content, e-book, dan lainnya. Ini juga jurnal online, jurnal dari UIN, DKT, ada jurnal wisuda, teknik informatika, dan masih banyak lagi. Penerbitan elektronik melalui website di penerbit surat kabar. Surat kabar elektronik adalah surat kabar yang memproses pengolahan dan penyajian informasi serta penerimaannya melalui elektronik. Jadi sisikan harus diubah dulu menjadi gelombang elektromagnetik, lalu dipancarkan atau ditransmisikan kepada pelanggan dimanapun berada. Pelanggan menerima isi pesan melalui pesan monitor. Contoh surat kabar elektronik seperti kompas.com. Kompas e-paper pada digital.kompas.com dengan menggunakan software tambahan Microsoft Silverlight pada peramalan web yang digunakan. Kompas.com, Kompas Editor Tools iPad, BlackBerry Playbook, Kompas Reader 1.0, Indo.com, kedaulatanrakyat.com, detik.com, tempo.co.id, dan lain-lain. Nah, ini contohnya dari kompas.com. Ini paper.kompas.com, koran digital dengan membaca terbanyak Indonesia. Jadi sekarang mudah maksudnya nggak buka website di HP, di laptop, baca koran. Ini juga dari cetak kompas.com, koran digital modelnya. Penerbitan elektronik melalui website di lembaga pemerintahan adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang mempublikasikan hasil karya ilmiah pegawai, hasil lokal karya, hasil konferensi, hasil seminar, peraturan-peraturan, undang-undang, surat keputusan, pengumuman, berita terbaru, dan lain-lain dalam bentuk digital atau halaman web, e-book, jurnal, maupun dalam format full text dengan menggunakan format PDF dan bisa didownload secara penuh. Nah, ini contohnya dari kemenak.go.id. Ada berita terkini, profil, organisasi, dan lain-lain. Ini juga dari kemenak. Ini dari keputusan bersama menteri juga dipublikasikan di sini juga bisa di website kemenak. Ini BSE Kemdiknas. Penerbitan elektronik melalui website di lembaga swasta adalah lembaga-lembaga swasta yang mempublikasikan karya-karya dari SDM-nya melalui digital ataupun format elektronik, sekolah, universitas, perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, berita pada laman situs berupa berita terkini dan lain-lain. Publikasi yang ditampilkan bisa bersifat gratis ataupun berbayar. Selesai. Terima kasih telah mengikuti materi tentang penerbitan elektronik digital. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.